Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Nah, sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami, saya ingin sedikit berterima kasih kepada Pak Ferdi Arifin atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami sehingga kelompok kami bisa berdiskusi pada hari ini dengan baik dan juga dengan tertib. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Putri Muftihah Nurul Hidayah dengan NIM 206151075. Dan yang kedua yaitu ada Fihma Rifatun Aisyahna dengan NIM 206151080. Dan yang ketiga ada Namilah dengan NIM 206151089. Dan yang keempat saya sendiri, Nia Juradunisha Rahmat dengan NIM 206151091. Dan yang terakhir ada Nancy Agas Pratiwi dengan NIM 206151097. Selanjutnya untuk pembaca pertama akan dibacakan oleh Nancy Agas Pratiwi dan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Kepada Nancy Agas Pratiwi saya persilahkan. Baik, materi pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian religiusitas, religi, dan agama. Yang pertama yaitu pengertian religiusitas. Menurut Sandili, istilah religiusitas atau religius datang dari bahasa Latin yaitu religi yang berarti merenungkan hati nurani, menimbang dan memeriksa kembali. Religiusitas tidak hanya membincangkan hubungan Tuhan dengan manusia semata, tetapi lebih mengarah pada pemahaman atas keimanan sastrawan dalam menghayati identitas sastra yang diciptakan. Sisi religius seseorang akan tampak dengan memahami hidup lebih jauh daripada sekedar batas-batas lahiriah semata. Bentuk religiositas sendiri dapat diketahui dari kepatuhan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta dan sikap yang ditampilkan kepada sesama. Religiositas juga menekankan pada tingkah laku, kebaikan individu, serta akhlak yang diproyeksikan kepada seluruh makhluk. Kemudian yang kedua yaitu pengertian religi. Religi memiliki pengertian dan ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada agama. Karena religi sendiri menekankan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang mana memiliki sifat religi yang dapat muncul dari pribadi non-agama. Tetapi kemunculan itu berlandaskan keinginan untuk berbuat kebaikan kepada semua makhluk. Yang terakhir yaitu pengertian agama. Menurut Darajat, pada tahun 2005, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Agama merupakan pedoman hidup bagi umat manusia dalam rangka memperoleh kebahagiaan. Hal tersebut dapat diperoleh dengan melalui perbuatan manusia, baik kehidupan dimensi jangka pendek di dunia maupun pada kehidupan dimensi jangka panjang di akhirat kelak. Setiap agama akan memiliki kadar dan sistem religius yang berbeda dengan agama yang lainnya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh pemateri. Yang selanjutnya adalah sastra dan religiusitas. Menurut Atmoswito, religiusitas karya sastra dapat berupa kepasrahan diri seseorang kepada Sang Pencipta,
kemuliaan hidup, memiliki rasa bersalah bila berbuat dosa, mengakui keagungan Tuhan, perasaan batin kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Menurut Mangunwijaya, dengan tegas mengungkapkan bahwa keseluruhan karya sastra pada awalnya adalah religius. Dalam pandangan Atmoswito, sastra dianggap pula sebagai bagian dari agama. Yang selanjutnya adalah hubungan antara sastra dengan religiusitas. Hubungan antara sastra dan religiusitas amatlah erat. Hubungan ini memunculkan suatu hal yang disebut sastra transendental. Sastra transendental menguak suatu fenomena di balik realita dan menggunakan ayat-ayat ilahiyah untuk mengupas dimensi dalam kehidupannya. Karya sastra yang seperti ini menjadi ekspresi perasaan dan kejiwaan yang muncul berdasarkan konektivitas kehidupan penulis. Hubungan sastra dan religi seringkali terlihat dan diperlakukan suatu pemahaman tepat untuk menguraikannya. Unsur yang tersembunyi di dalamnya, unsur yang dapat dijadikan sebagai alat pengurai religiositas dalam sastra adalah bahasa. Seorang pembaca dapat menghayati dan merasakan setiap peristiwa dalam karya sastra. Melalui karya sastra, seseorang pembaca akan dibantu menemukan pengetahuan tentang yang dirasakan. Religiositas dapat dikonversi menjadi wujud yang tidak dapat dilihat saja tetapi dapat dirasakan. Perkembangan kesusastraan Indonesia bercorak religiositas pada periode klasik hingga modern. Dalam perkembangan kesusastraan Indonesia, mulai periode klasik hingga periode modern, karya sastra tentang agama, kepercayaan, dan tradisi di dalamnya yang bersifat mistik, spiritual, dan akrab dengan pesan kerohanian dan religiositas, serta berbagai pernak-pernik keagamaan muncul dalam bentuk yang beragam. Pada saat tahun 1970-an, perkembangan sastra bernafaskan agama, kepercayaan, dan religi semakin berkembang pesat dan semarak. Misalnya saja muncul nama-nama seperti Dararto, Fodolizaini, Kuntowijoyo, Taufik Ismail, Sutarji Kalsoum, Bakri, Eman Ainun Najib, dan lain sebagainya. Munculnya karya sastra sebagai tokoh tersebut memunculkan usaha mencetuskan sastra sufisme, religiusitas, atau sastra yang transendental, seperti halnya istilah yang melekat pada Kuntowijoyo sebagai sastra profetik, Dararto sebagai sastra pencerah, Sutarji, Bakri sebagai sastrawan transendental, Taufik Ismail sebagai sastra zikir. Pada era 2000-an, perkembangan sastra dengan nafas religi terus bergeliat. Geliat sastra dan religi menjadi bahan berkumpul di komunitas Lingkar Pena. Komunitas tersebut memprakarsai lahirnya berbagai jenis karya sastra bernafaskan religi yang ada di Indonesia. Penulis-penulis tersebut diantaranya Helvitina Roos, Asma Nadia, Fuadi, Habibur Rahman, Al-Zari, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mengenai perbedaan sastra profetik dengan sastra transdental. Yang dituturkan di atas tadi adalah bahwa sastra profetik itu didukung oleh ajaran tasawuf yang mengarah kepada kedekatan Tuhan, berbeda dengan sastra transdental yang di dalamnya didasari dengan filsafat strukturalisme, yaitu yang mencakup memahami manusia, sejarah, kebudayaan. Menurut Kuntowijoyo tahun 2001. Pada gagasan Kuntowijoyo dan Abdul Hadi WM dijelaskan, sastra transdental dan sastra profetik memiliki kesamaan umum yang menyarankan penangkal spiritual yang bertujuan untuk membersihkan manusia modern dari berbagai kekurangan dan ikhwal moral. Lalu dalam pengalaman spiritual sebagai cara keluar manusia dari jebakan dunia materialis yang dimana memuliakan materialisme dan teknologi. Menurut Kuntowijoyo tahun 2006, sastra profetik adalah sastra yang bersangkutan dengan sejarah dan kehidupan manusia tentang realita. Lalu Kuntowijoyo meletakkan dasar tentang sastra profetik yang terdapat di Al-Quran surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, Dia menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Awal mula munculnya pemikiran profetik ini menurut Kuntowijoyo ditelusuri dari tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Jarundi.
Gagasan Kuntowijoyo mengenai sastra profetik pernah dimuat dalam majalah Horizon 36-5 tahun 2005 yang berjudul tentang maklumat sastra profetik. Sastra profetik muncul karena sebagai hasanah kesusastraan religi yang membawa pencerahan dan tidak hanya membahas hal yang vertikal, tetapi juga pengalaman horizontal antara manusia dan juga lingkup kebaikan. Aspek yang menjadi tujuan sastra profetik itu tidak terlepas dari dimensi transdental dalam kebudayaan sastra, karena manusia kerap kali menyerah kepada hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden. Dan dengan munculnya kesadaran ingin hidup dengan nuansa yang bebas dari temporal dan spasial ketika berhubungan keagungan Tuhan, menurut Kuntowijoyo tahun 2007. Dalam pemikiran Kuntowijoyo tahun 1997, ada 4 hal pokok yang membahas tentang sastra profetik, yaitu konsep tentang umat terbaik atau strukturalisme transdental, sastra sebagai aktivitas ibadah, keterkaitan antar kesadaran, dan etik profetik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Senada dengan pendapat Kuntowijoyo, Abdul Hadi pada tahun 1987 menekankan tema profetik pada keesaan Tuhan sebagai inti. Ia mengutip ayat 53 surat Al-Fussilat. Ia mengutip ayat yang berbunyi, "Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Sastra profetik muncul sebagai hasanah kesusastraan yang dapat membawa pencerahan dan tidak sekedar membahas hal yang vertikal, tetapi juga pengalaman horizontal antar manusia dalam lingkup kebaikan. Sastra profetik termasuk bentuk sastra yang berperan serta dalam kehidupan dan sejarah kemanusiaan. Aspek yang menjadi tujuan sastra profetik tidak terlepas dari dimensi transendental dalam kebudayaan sastra. Manusia kerap kali menyerah kepada hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden. Dengan hal demikian, muncul kesadaran, yaitu mensucikan diri melalui ingatan dimensi transendental dalam bagian absolut manusia. Kesadaran ingin hidup dengan nuansa yang bebas dari temporal dan spasial ketika berhubungan dengan keagungan Tuhan. Dalam pandangan, terdapat 4 hal pokok dalam membahas sastra profetik, yaitu konsep tentang umat terbaik atau strukturalisme transendental, sastra sebagai aktivitas ibadah, keterkaitan antar kesadaran, dan etik profetik. Sastra profetik menurut Abdul Hadi, karya sastra dibentuk dengan perspektif sosial dan transendental saat penciptaan. Sastra profetik bisa dikatakan dengan sebutan sastra kenabian karena mengupas tentang kedekatan Tuhan atau sastra yang bernuansa sufi. Dalam menanggapi hal ini perlu penjabaran kembali bahwasannya sastra profetik itu tidak sama dengan sebutan sastra untuk sastra maupun yang lainnya. Sastra profetik tidak diperbolehkan sama dengan realisme dalam hal menambah kedudukan sosial. Dalam sastra profetik tidak sekedar membahas keindahan saja, melainkan sastra profetik memfokuskan pada nilai-nilai yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Sastra profetik tidak mudah dalam memproduksi suatu hal yang kontroversial dikarenakan hal tersebut tidak memecahkan sesuatu masalah, melainkan menimbulkan permasalahan bagi golongan manusia. Sastra profetik berisikan moral dan kritik terhadap situasi politik dan sosial yang memburuk. Sastra profetik mengedepankan pertanyaan yang terdapat suatu keindahan dan kebenaran sebagai dasar Islam yang berkaitan erat dengan pengalaman spiritual menulis. Misalnya, penulis menghadapi
kesulitan terhadap karya tulis seorang sufi. Nah, menurut pendapat Titus Burckhardt pada tahun 1989, yaitu sudut pandang sufistik itu berpegang pada keindahan Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta keindahan dan Tuhan penuh dengan kasih keindahan. Sastra profektif mempunyai tujuan begitu penting. Di antaranya ada 3 tujuan. Nah, yang pertama adalah sastra profektif harus mengatur dalam membina manusia yang manusiawi atau pembaca. Dalam arti yaitu orang-orang bisa membentuk lingkungan yang baik di masyarakat. Kedua, sastra profektif mempunyai arti penting dalam menghidupkan bangsa yang telah ditaklukkan dan dijajah dengan kembali ke jiwa dan jalan spiritual mereka. Ketiga, sastra profektif harus bisa mempromosikan peradaban asli sebagai alternatif untuk peradaban yang berasal dari materi. Nah, ada 3 tambahan lagi, yaitu bahwa sastra nabi. Nah, sastra nabi ini harus berfungsi untuk mengasah doktrin, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, atau mempromosikan perbuatan baik dan mencegah kejahatan di dalam masyarakat. Sudahnya, Abdul Hadi WM memaparkan tugas utama sastra profektif atau kenabian Islam adalah membawa orang kembali ke dasar ajaran iman yang berdalil La ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah, untuk menyadarkan pada umat manusia yang perannya sebagai khalifah Allah di dunia. Gender religiusitas dan perkembangan perempuan dalam mengenai hal ini, umumnya sosok perempuan melekat dengan kecantikan, kelembutan, dan keindahan, namun sering menjadi sasaran yang terpinggirkan. Nah, transformasi dan suatu paradigma yang merajalela sering berlaku nih di masyarakat karena erat kaitannya dengan hal tertentu, sehingga permasalahan yang menjadi acuan dalam pertimbangan kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat ini berasumsi bahwa perempuan itu membentuk subjek perempuan bukan hanya sebagai lawan jenis dari laki-laki. Akan tetapi, perempuan juga mampu turut serta dalam peran sosial yang berada di masyarakat, yang kadang kala lumayan bersinggungan dengan laki-laki. Nah, pandangan negatif itu terus melekat di masyarakat, sehingga menjadikan yang berbeda, terlebih lagi pada kaum laki-laki yang sering memvalidasi bahwa perempuan seringkali dianggap rendah di posisi laki-laki. Nah, hal itu dipaparkan oleh Khairuddin pada tahun 2018. Nah, Mangunwijaya juga mengatakan bahwa religiusitas yang menyeruak di dunia Islam modern ramai berbicara tentang perempuan. Menurutnya, dalam pandangan para teolog, pemuja pertama pada manusia adalah perempuan. Oleh karena itu, dalam bahasa bumi, bulan, rumah, pohon mata air, danau, dan sebagainya itu identik dengan gender perempuan. Bahkan ada istilah alma mater seperti ibu kota, ibu pertiwi, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sangatlah tinggi sejak zaman dahulu.